Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap bisa istiqomah beribadah kepadanya, melaksanakan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Mudah-mudahan Allah menerima segala bentuk ibadah yang kita lakukan, baik sholat, sedekah, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Karena tentu kebahagiaan orang yang beramal ketika amalnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh dan bisa memasukkan dan mengantarkannya ke dalam surga. Kemudian salat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di atas ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang senantiasa bersolawat kepadanya. Dan kita lanjutkan pembacaan dari kitab Ad-Durus Yaumiyah, kitab mengenai pelajaran sehari-hari. Sekarang kita akan membacakan bab yang ke-67 sekaligus bab yang ke-68 mengenai sholat Id dan adab-adabnya. Salat Id hanya dilakukan 2 rakaat saja, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan tidak ada salat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi salat Idul Fitri atau Idul Adha tidak ada salat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Hanya saja kalau salatnya dilaksanakan di masjid, maka jamaah boleh salat tahiyatul masjid saja, ya. Jadi kalau ada pelaksanaan sholat Id di masjid, kok ada orang masuk masjid lalu dia sholat, ya sebelum sholat Id berarti itu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan tidak ada sholat sebelum atau sesudah sholat itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul Id raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id 2 rakaat, beliau tidak mengerjakan salat sunnah sebelum maupun sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti kalau ada orang dengan sengaja melakukan salat sunnah sebelum atau sesudah, maka ini dikategorikan termasuk mengada-adakan amalan. Kemudian meskipun salat Id dilakukan 2 rakaat, tapi jumlah takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Ya, jadi takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali dan takbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali. Ya, dan tidak termasuk takbir intikal dari sujud menuju berdiri, tidak termasuk itu, ya. Itu tidak terhitung. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat wa fil tsaniyah khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan Idul Adha dan biasa takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sama, ya, antara Idul Fitri dengan Idul Adha, ya. Di rakaat pertama takbirnya 7 kali, di rakaat kedua takbirnya 5 kali. Kemudian Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri qaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Rasulullah pada salat Idul Adha dan Idul Fitri membaca surat Qaf demi Al-Qur'an yang mulia, Qaf, ya. Dan saat hari kiamat semakin dekat bulan terbelah Al-Qamar. Jadi Rasulullah biasa membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Khutbah pada salat Id
Dalam pelaksanaan sholat id disunnahkan seorang imam menyampaikan khutbah kepada para jamaah setelah sholat itu. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil adha wal fitri thumma yakhutubu ba'da shalah. Rasulullah melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian berkhutbah setelah sholat. Ada khutbah, ya. Khutbahnya ya yang ringkas, yang pendek, yang tidak terlalu lama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Disunnahkan ketika pulang dari tempat sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, untuk mencari jalan berbeda dari jalan ketika berangkat. Nah, ini sunnah. Berangkat dan pulangnya dari jalan yang berbeda atau dari arah yang berbeda. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id khalafat tariq. Rasulullah jika salat id belum mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan kembali. Ini sunnah, ya. Misalkan kita berangkat dari jalan ini, nanti pulangnya dari jalan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Semua kaum muslimin dianjurkan untuk berangkat ke tempat salat id, semuanya. Bahkan wanita haid pun harus datang meskipun tidak salat id. Ummu Atiyah radhiyallahu anha kemudian berkata, Rasulullah memerintahkan kepada kami agar keluar melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha serta mengajak para gadis, ya, wanita haid dan wanita yang sedang dipingit. Adapun mereka yang sedang haid tidak ikut salat. Nah, yang sedang haid, yang sedang berhalangan tidak ikut salat. Namun turut menyaksikan kebaikan dan menyambut seruan kaum muslimin. Saya bertanya kepada Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memakai baju? Beliau menjawab, hendaknya saudaranya yang memiliki jilbab memakaikannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Karena salat id itu adalah bagian daripada syiar. Maka semakin banyak orang yang datang, semakin ramai. Meskipun di antara mereka ada wanita haid, ya. Mereka tidak ikut salat tapi ikut menyaksikan, ya. Ikut menghadiri dan ikut meramaikan serta juga ikut mendengarkan khutbah atau nasihat. Allah mensyariatkan salat id pada hari raya kaum muslimin, yaitu salat 2 rakaat yang didirikan setelah matahari sedikit meninggi. Jadi hadirin, salat id baik Idul Fitri atau Idul Adha itu dilakukan setelah matahari meninggi. Ketika masuk di waktu duha, ya. Setelah matahari mulai meninggi setinggi tombak atau sepenggalan. Jadi tidak benar kalau sholat id itu dilakukan sebelum terbit matahari atau pas terbit matahari. Harus setelah meninggi. Sudah masuk di jam duha, ya. Yang dilanjutkan dengan khutbah dari imam setelah salat, walaupun antara yang menjadi imam dengan yang memberi khutbah berbeda tidak mengapa, asalkan ada yang menjadi imam, ada yang menjadi khutbah. Juga dilakukan satu orang juga boleh, ya. Yang menjadi imam fulan, yang memberi khutbah juga fulan, ya. Nah, itu tidak mengapa, tergantung situasi yang terjadi, ya. Kalau memang ustadznya siap, ya, kemudian mengimami sholat sekaligus memberi khutbah, maka tidak mengapa. Kalau tidak siap, maka bisa salah satunya. Hal ini sebagai bentuk mengingat Allah dan mensyukur nikmat-nikmat yang telah Dia berikan berupa kesempurnaan ibadah. Rasulullah jika keluar untuk melaksanakan sholat id, beliau berangkat melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang berbeda. Beliau juga memerintahkan para wanita untuk ikut keluar, bahkan sampai para gadis dan wanita yang sedang haid. Hal itu agar mereka dapat mendengarkan zikir, dapat mendengarkan khutbah, menyaksikan berkumpulnya umat Islam untuk berzikir dan berdoa. Maka dari beberapa hadis di atas, ya, kita dapat mengambil kesimpulan, satu, disyariatkannya sholat id. Jadi sholat id ini adalah disyariatkan, dan ini termasuk sunnah muakkadah. Dia tidak termasuk wajib, tapi sunnah muakkadah. Berarti muakkadah adalah sunnah yang mendekati wajib. Yang kedua, rakaat salat id berjumlah 2 rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir, ya, 7 kali, dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali. Ini. Yang ketiga, dianjurkan
membaca surat Qaf ya dan surat Al-Qamar pada 2 rakaat salat Id, walaupun juga boleh membaca yang lain ya. Jadi sifatnya sunnah ya. Yang keempat, bahwasanya khutbah pada salat Id dilaksanakan setelah salat. Jadi nggak benar kalau khutbah dulu baru salat. Ini berarti sudah merubah ketentuan ya. Khutbah terus salat, ini nggak benar ya. Beda dengan apa? Dengan khutbah Jumat, khutbah baru salat. Kalau salat Id, salat dulu baru khutbah itu ya. Jadi ada perbedaan memang di antara keduanya. Kemudian yang kelima, dianjurkan berangkat untuk salat Id dan kembali darinya dengan jalan yang berbeda. Yang keenam, dianjurkan bagi para wanita untuk ikut keluar dengan tetap menutup aurat untuk menghadiri salat Id. Demikian ya mengenai salat Id serta adab-adab yang perlu kita perhatikan ya, karena insya Allah besok kita akan melaksanakan salat Idul Adha dan sekarang kita sudah masuk di tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah. Baik, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu-waktu ini untuk beribadah kepada Allah, khususnya hari ini. Perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak melakukan kebaikan karena keagungan dan keutamaan hari Arafah. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.